Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kita hari ini akan membahas komik terbaru, ya, alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi Pak Bupati. Ya, ini judul aslinya sih Release That Switch alias lepaskan penyihir itu. Ya, cerita ini unik sekali, jadi saya mau membawakannya saja karena ya kita menggantikan si Pangeran Arel yang udah tamat season satunya. Dan oke lah, terima kasih ya bos sudah mengklik video ini. Kita langsung aja ucapkan mantranya, yaitu capcus. Di suatu negeri yang mana penyihir adalah makhluk rendahan yang harus dihancurkan, harus dibumi hanguskan. Dan di situ ada seorang pangeran yang ditugaskan untuk memimpin wilayah perbatasan. Ia sedang duduk memandangi sesuatu dan pangeran itu kaget. Ya, kesadarannya baru kembali dan itu membuat dirinya bingung. Ini di mana dah? Ini siapa? Kenapa aku ada di sini? Dan ini apa-apa Anda? Orang-orang berbaju longgar dan ya, ini tempat keramaian apa sih? Pangeran tersebut kaget karena ia malah menjadi pusat perhatian. Waduh, ia pun baru sadar kalau dirinya telah terisekai. Bangke bener, padahal film One Piece belum tamat. Gue pengen nonton episode terakhir dari One Piece, cuk. Malah udah sampai di sini. Di saat sedang bingung, ada Pak Botak yang menghampiri pangeran. Ia mengatakan kalau eksekusi harus dimulai. Jadi, tolong segera diumumkan keputusan dari pangeran keempat. Ya, keputusan apaan itu dah? Si pangeran bingung. Ia baru sampai di sini dan tiba-tiba disuruh mengeksekusi. Wanjir. Dan ternyata, wung, ingatannya muncul dengan deras. Itu ingatan si pangeran. Dan setelah muncul semua ingatan itu, ia menjadi tenang, ia mulai berpikir jernih, dan ini perkenalkan dulu dah, nama aslinya adalah Nonosuke Shimura dari Jepang. Ia adalah seorang gamer, tapi pekerjaannya sebagai seorang programmer gaming. Ia modar karena kebanyakan lembur dan sekarang ia adalah seorang pangeran keempat dari kerajaan Grey Castle Wimbledon. Ya, namanya adalah Roland Wimbledon. Beberapa bulan yang lalu, 5 anak dari kerajaan Wimbledon diutus untuk menjadi bupati. Ya, bupati dari setiap wilayah yang telah ditunjuk oleh raja dan para pangeran akan menjadi pemimpin di situ selama 5 tahun, dan selama 5 tahun itu akan dinilai siapa yang terbaik, dan yang terbaik akan menjadi raja selanjutnya. Tentu saja tidak ada perbedaan, ya, laki-laki ataupun perempuan semuanya akan sama rata, posisinya akan sama di sini. Roland jadi stres, ini kenapa terjadi kepadanya? Sesuai dengan ingatan Roland, ya, pangeran keempat ini adalah pangeran terburuk dari 5 anak raja. Tidak seperti pangeran pertama yang sangat OP dalam hal kekuatan, dan juga ada pangeran kedua yang pandai dalam berbisnis dan sekarang ia menjadi orang terkaya di kerajaan. Ada juga itu putri ketiga, ia membangun armada kapal perang, dan ada lagi tuh ya putri kelima, ia memiliki kecerdasan walaupun masih kecil tapi ia sangat cerdas, berbeda sekali dengan dirinya yang pangeran keempat. Ia suka mabok-mabok, anjir. Ia suka hura-hura. Ya, pangeran keempat ini sangat tolol, nggak guna, malah jadi beban kerajaan. Wadidaw. Dan lagi sekarang ia ditugaskan menjadi bupati di wilayah perbatasan yang jauh dari ibu kota. Ini seperti wilayah buangan yang dikhususkan untuk para bangsawan yang itu ya, yang segera dibuang. Waduh dah.
Kemudian Pak Botak kembali mengatakan kalau Pangeran Roland harus mengumumkan keputusannya sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Waduh, Roland jadi ingat kalau dirinya saat ini sedang mengumumkan eksekusi dari seorang penyihir. Ya, ini dia. Ini adalah hari di mana ia harus mengeksekusi penyihir di depan umum. Waduh, bangke bener ini dadah. Warga perbatasan malah mau mengeksekusi si penyihir. Ya, soalnya mereka menganggap penyihir itu perwujudan dari demon. Jadinya para penyihir harus di-kill. Jangan dikasih kesempatan hidup. Roland kaget. Ini konsepnya gimana dah? Apa orang-orang di perbatasan itu tolol-tolol semua? Waduh, dadah. Hei botak, singkirkan pengumumannya. Aku umumkan kepada kalian semua untuk lepaskan penyihir itu. Waduh, si botak kaget. Para penduduk juga kaget. Ini apa-apaan yang mulia? Ya, si Roland mengatakan, gue capek. Gue hari ini mau istirahat. Hari ini gue mau tidur-tiduran aja. Waduh, si botak langsung panik dan ternyata pengawal pribadi Roland datang. Ia bernama Carter Landis. Ia seorang kesatria. Jangan bercanda yang mulia, kau seorang pemimpin sekarang. Wanita itu telah terbukti sebagai seorang penyihir. Kau harus mengeksekusinya sekarang juga. Kalau tidak, teman-teman penyihir lainnya akan datang menyerang tempat ini. Wadidaw, ini si Carter otaknya sama dangkalnya dengan si botak. Sepertinya itu ya, si Carter ini otaknya otot semua. Bodoh amat Carter, kalau teman-teman mereka datang, ya tinggal ditangkap aja. Dan ya, udahlah, gue mau tidur, gue capek, urus sendiri saja sana, urus sisanya Pak Tua. Ucap Roland sambil OTW pergi. Waduh, Carter jadi ngelak. Ini pangeran gimana dah? Dan ya, scene pun berpindah. Di rumah dinas bupati, Carter sedang gedor-gedor pintu kamar Roland. Ia mau masuk dan membicarakan masalah penyihir, tapi Roland tidak mau. Ia malah menahan pintu masuknya. Ya, ia sendiri masih bingung dengan dirinya ini yang baru terisekai di dunia ini. Waduh dah, ia malah jadi bingung. Saat ini jiwanya adalah si Mura, tapi badannya adalah Roland Wimbledon. Ia sangat jengkel, ia belum nonton One Punch Man, ia juga belum nonton One Piece sampai tamat, ia juga belum merakit Gundam yang baru ia beli, malahan udah modar. Yah, modar gara-gara lembur bikin game. Waduh dah, bener-bener akhir yang menyedihkan. Tapi ya dahlah, ini kehidupan kedua harus dijalankan dengan penuh semangat. Jangan mengeluh terus, karena sekarang aku adalah Roland Wimbledon, seorang pangeran keempat. Aku akan memajukan wilayah ini supaya aku bisa hidup dengan damai di sini ya, bisa santai-santai dan damai. Dan yang pertama, aku harus cari tahu tentang penyihir itu. Ya, penyihir itu kan cuma perempuan ya, kenapa malah dieksekusi? Dan Wokirasin pun kembali berpindah. Di penjara kota perbatasan, Roland ternyata mau menemui si penyihir dan ia ditemani sama Carter. Ia berjalan ke bawah tanah, itu penjara bawah tanah ya. Roland mau menemui si penyihir itu. Ia penasaran seperti apa penyihir yang dikatakan para warga itu. Kalau keterangan dari Carter, penyihir itu hanya gadis remaja yang baru tumbuh alias ABG. Waduh, apa-apaan dah. Masa sama ABG tanggung aja takut? Kau itu pengecut sekali sih Carter. Kau harus hati-hati pangeran. Ia memiliki cakar merah, mata yang merah, dan api yang bisa membakar Anda sampai meleleh. Waduh, kok kebanyakan ngimpi Carter. Dan ya, beberapa saat kemudian Roland sampai di depan gadis penyihir itu. Si penyihir berdiri. Ia menatap Roland dengan tatapan benci. Roland menatapnya juga. Ia menyuruh si penyihir untuk datang ke sini. Ya, datang menghampirinya. Gue pengen lihat ente. Waduh, jangan mendekat. Gak boleh pangeran, gak boleh. Hus, 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 hus. Jangan mendekat. Pergi sono jauh-jauh. Hus, 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 hus.
Woi, tolol, minggir, gue mau kerja. Udah tenang aja, tenang-tenang. Kau itu fobia penyihir ya? Ucap Roland. Walah, apaan itu fobia pangeran? Ucap Carter bingung. Ya, dahlah, siapa namamu penyihir? Tanya Roland kepada si penyihir. Tapi lagi-lagi si Carter panik. Roland itu bupati kota perbatasan. Nggak boleh ngomong sama penyihir. Haram hukumnya. Kalau tidak, pangeran bisa kena sihir ini. Wadidaw, orang ini ganggu banget dada. Dari tadi kau ganggu mulu, Carter. Diam apa? Udah diem tolol. Udah diem. Dan boom. Ya, akhirnya si Carter dijitak sampai benjol itu kepalanya. Wadidaw, si penyihir jadi bingung melihat itu, tapi ia tampak bersedih. Tolong Nona penyihir, ceritakan apa yang terjadi kepadamu. Kenapa kau dikatakan sebagai penyihir? Ceritakan saja secara detail. Ya, pinta si Roland. Dan kemudian si penyihir pun bercerita kalau dirinya adalah seorang pekerja tambang. Ia dari keluarga yang sudah bekerja lama di dalam pertambangan di kota perbatasan. Seminggu yang lalu ayahnya tertimpa bebatuan di tambang, tapi orang-orang tambang tidak menolong ayah. Mereka malah menjarah barang-barang milik ayahnya. Kemudian adiknya si ayah, yaitu si paman, ia berusaha menolong ayahnya. Ia menghentikan si pencuri. Ia bertarung dengan pencuri tersebut, tapi paman malah kalah. Ia tersungkur di tanah. Saat itu, ya, si penyihir panik karena paman mau di-kill sama pencuri. Kemudian si penyihir hanya ingin menghentikan si pencuri yang mau nge-kill pamannya. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Nah, tiba-tiba ia tidak sadar dan hasilnya ia melihat si pencuri sudah gosong. Wadidaw, ia modar dan gosong. Paman dan bibi ketakutan melihatnya. Ia mengeluarkan api. Itu sesuatu yang belum pernah ia lihat. Dan saat itu si penyihir syok berat. Ia tidak menyangka dirinya adalah seorang penyihir. Kemudian setelah selesai, ia menolong ayahnya dan ia pun berterima kasih kepada paman dan bibinya yang sudah membantunya. Tapi ia minta sama paman dan bibi untuk tidak melaporkan apa yang telah terjadi kepada dirinya saat ini. Akan tetapi ia malah ditangkap. Ia ditangkap oleh penjaga kota perbatasan karena dianggap penyihir. Lantas, kenapa kau ada di sini? Siapa yang melaporkanmu? Apakah paman dan bibimu itu yang melaporkanmu kalau kau adalah penyihir? Tanya Roland. Si penyihir pun menjawab kalau yang melaporkannya bukan paman sama bibinya. Mereka adalah orang yang baik. Justru sebaliknya, yang melaporkan dirinya adalah ayahnya sendiri. Ya, bokapnya sendiri. Wadidaw nih bokap malahan. Udah ditolong malah melaporin anaknya sendiri jadi penyihir. Wanjir dah. Kemudian si botak datang. Ia menyuruh pangeran untuk segera mengeksekusi penyihir ini. Bahaya kalau dibiarkan. Bodoh amat dah. Aku ingin melihat apimu. Apa boleh, Nona? Ya, Nona penyihir tampak senang mendengar apa yang dibicarakan oleh si pangeran, tapi ia tidak bisa mengeluarkan sihirnya. Soalnya ada kalung anti sihir yang tertanam di dadanya itu. Ia tidak bisa mengaktifkan sihirnya kalau ada kalung anti magic. Apa kau takut kalau aku bisa mengeluarkan api yang besar? Tapi aku rasa kau lebih takut dengan rasa penasaranmu, sehingga itu membuatmu ingin melihatku. Kalau kau berani menantang dunia, buka saja kalung ini, pangeran, maka akan kuperlihatkan apa yang kau inginkan. Wah, kau ternyata pandai sekali berbicara ya. Dan Wokidang Roland pun menarik kalung anti magic dan ia melepas kalung itu dari si penyihir. Ya, langsung dipotol itu rantainya. Wadidaw malah kuat banget. Si penyihir pun merasakan kekuatannya mengalir dalam tubuhnya. Dan ayo Nona penyihir, keluarkan apimu. Kau adalah gadis penyihir api kan? Ayo silakan keluarkan semuanya.
Kemudian terlihat percikan api yang ada di dekat si penyihir dan tiba-tiba apinya malah semakin membesar dan wadidaw, lantainya penuh dengan api yang panas. Roland kaget, ini apinya luar biasa. Ini muncul dengan tiba-tiba. Walah, beneran ini keren banget ini dadah. Ya, api ini menyala terang sampai membuat pangeran silau. Ia juga merasa panas. Dan lagi, Roland tambah kaget. Api itu sangat besar, tapi panasnya tidak membuat Roland kepanasan sama sekali. Ini terasa seperti korek api yang menghampiri dirinya. Tidak panas, padahal terlihat itu sangat membara apinya. Dadah, kenapa tidak sepanas itu ya? Dan terlihat itu si gadis penyihir mengeluarkan apinya dengan ganas. Ia membuat seisi penjara penuh dengan api yang menyala terang. Carter langsung menyuruh Pangeran Roland untuk menjauh. Ini berbahaya. Panas bos di sini, panas sekali. Tapi Roland malah takjub. Ia benar-benar takjub. Ia tidak merasa panas. Ya, panas sih panas, tapi ia tidak merasa panas yang sangat-sangat panas. Dan menurut Roland, ini seperti kekuatan panas sampai 1000 derajat lebih. Itu ya soalnya. Besi penjara meleleh, wanjir. Kuat banget itu si cewek. Roland bener-bener kaget. Ya, ini luar biasa. Besi sampai meleleh. Ini aset yang berharga. Waduh, malahan dikatakan aset. Ia adalah seorang gadis cantik yang bisa mengendalikan api. Bener-bener gila ini bos. Luar biasa banget ini dah. Pantas saja si botak baron itu ketakutan dan menyuruh si pangeran untuk segera mengeksekusi penyihir ini. Sepertinya ia malah ketakutan gitu ya. Bukan hanya orang lain sih yang takut, sepertinya si penyihir ini juga takut dengan kekuatan apinya sendiri. Ini sepertinya baru ia pelajari. Ya, sepertinya ia baru belajar mengendalikan api. Tapi Roland berpikir kalau ini adalah aset yang berharga, bos. Melihat itu, Roland sangat senang. Hatinya berdebar-debar. Ini adalah kesempatan emas. Ya, ini hebat sekali, bos. Dengan ini, maka mesin uap akan terwujud. Alat-alat terbuat dari besi akan ia buat dengan api ini. Ya, berbagai alat perkakas dan juga berbagai macam kemajuan yang ada di bumi ia akan buat dengan bantuan si penyihir ini. Wah, mantap dah. Ini peluang untuk mengembangkan kota perbatasan. Kemudian si penyihir berkata, apa dengan ini pangeran sudah puas? Kalau sudah puas, segera eksekusi saya Tuan Pangeran. Walah, Roland pun mendekati si penyihir dan ia memberikan jasnya kepada si penyihir itu ya. Si penyihir tampak kaget. Kenapa malah dikasih jas? Ini maksudnya apa? Namamu Ana bukan? Mulai sekarang kau akan menjadi PNS di kota perbatasan. Ya, pegawai negeri sipil. Wadidaw, malahan diangkat jadi pegawai. Kau akan menjadi pegawai sihir pertamaku, Nona Ana. Buatlah sesuatu yang menarik. Wadidaw, malahan dimanfaatkan ini dadah. Dan oke dah, ucapan itu membuat si botak baron marah-marah. Itu tidak mungkin yang mulia. Itu berbahaya sekali. Kenapa penyihir malah menjadi pegawai pemerintahan kota? It's impossible. Ini keputusan yang sangat dungu, pangeran. Kau mungkin tolol, tapi jangan setolol itu, pangeran. Ini tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin, Tuan Pangeran. Jika itu terjadi, artinya Anda menentang gereja suci. Kalau Yang Mulia tahu akan hal ini, kita bisa dilibas habis oleh kerajaan gereja suci. Ini terlalu beresiko, pangeran. Ya elah, bodo amat dah. Segera kasih kontrak kerjanya. Kau itu asistenku kan? Jadi kau harus menuruti semua perintahku. Jangan membantah. Ya, kau itu harus menurut. Kalau kau tidak mau, kau akan dianggap sebagai pemberontak. Ya, pemberontak itu harus dieksekusi sekarang juga. Wadidaw, malahan Nona Ana sampai ngelak. Ini gimana dah konsepnya? Si pangeran malah mau menjadikannya pegawai. Wadidaw.
Dan ya, beberapa saat kemudian, di ruang bupati, Roland sedang diceramahi sama si botak baron yang ngomel-ngomel tentang keputusan pangeran mengangkat penyihir sebagai pegawai. Ini sangat berbahaya. Gereja suci bisa membabat habis kota perbatasan karena keputusan yang diambil oleh sang bupati. Risikonya terlalu besar, pangeran. Aku tidak sanggup untuk melakukannya. Kau ini gimana sih? Ini keputusanku. Ya, Baron Mons, kau harus mengikuti perintahku. Soalnya, dari sudut pandangku, penyihir itu bukan monster. Ia bukanlah titisan dari demon. Ia hanyalah manusia biasa yang diberkahi kekuatan. Tapi yang mulia, ini pemberontakan. Wadidaw, kau sudah berani menentangku ya Baron Mons. Aku hanya ingin mempertahankan keberadaanku. Ya, keberadaanku sebagai pangeran keempat. Kau harus tahu itu. Kau tahu kan kalau pangeran kedua memiliki kekayaan yang sangat-sangat melimpah dan juga putri ketiga memiliki armada perang yang kuat. Lantas, apa yang aku miliki di sini? Hanya tanah kosong yang penuh dengan masalah. Apa kau pikir aku akan menang melawan para kandidat raja? Kau itu harus mikir seperti itu, Baron Mons. Waduh, mendengar itu Baron Mons jadi bingung. Sejak kapan pangeran berpikir sejauh itu? Aku tidak punya cara lain, Baron Mons. Hanya itu yang bisa aku pikirkan untuk saat ini. Tolong bantu aku. Waduh, Baron Mons langsung berbinar-binar melihat jiwa pemimpin dari pangeran keempat muncul tiba-tiba. Ini hebat banget ternyata. Ide pangeran keempat ternyata sangat luar biasa. Dan ya, scene pun berpindah. Saat ini Nona Ana sedang mandi. Ia dimandiin. Wadidaw. Kemudian ia disuruh menggunakan pakaian dinasnya. Ini ya pakaian dinasnya seorang pegawai penyihir. Nona Ana tampak malu menggunakan pakaian dinas itu, dan ini dia tampilan dari belakang pakaian dinas dari seorang penyihir. Kemudian scene berpindah di tempat lain. Itu ada Roland dan Carter. Ia memandangi sebuah rumah. Ini rumah yang akan menjadi tempat produksi. Wah, Roland sangat senang melihat rumah ini. Ini adalah saksi bisu di mana sejarah akan lahir. Kemudian Carter mengatakan kalau Nona Ana sudah datang. Roland pun melihat Nona Ana yang sedang berjalan ke arahnya. Ia menggunakan pakaian dinas penyihirnya. Dan ini dia tampilan dari depan. Itu pakaian seorang maid alias pelayan. Waduh dah, ternyata disuruh pakai pakaian pelayan. Waduh, ini bener-bener watak orang Jepang. Bener-bener dah. Roland melihat tampilan Nona Ana, ia begitu kesemsem. Ya, ini sangat jenius. Tatapannya itu sangat jenius sekali. Ini memang cocok dengan tampilan seorang penyihir. Soalnya, ia harus membuang image seorang penyihir itu yang serem-serem gitu ya. Ya, daripada ngasih jubah atau ngasih sesuatu yang serem, lebih baik menampilkan penyihir itu imut-imut. Wadidaw, malahan dijadikan imut-imut. "Apa kau cocok dengan baju dinas itu, Nona Ana?" Ditanya seperti itu, Ana malah bertanya balik, kenapa Pangeran Roland mengangkatnya menjadi seorang pegawai kota perbatasan? Apa tidak apa-apa mengangkat seorang penyihir menjadi seorang pegawai? Soalnya penyihir itu adalah jelmaan dari demon. Apa Pangeran Roland tidak takut mengingat apa yang dilakukan oleh warga sangat kasar, bahkan bokapnya sendiri melaporkan dirinya kalau dia adalah seorang penyihir. Ana telah mengalami berbagai hal yang suram. Roland tidak mau itu terjadi lagi. Tapi, ya, Pangeran Roland baik-baik saja. Kau tenang saja, Ana. Kau di sini aman. Tidak ada yang akan menyakitimu di sini. Justru aku yang butuh kekuatanmu. Bodoh amat dengan orang-orang yang mengatakan penyihir itu adalah jelmaan dari demon. Yang penting, aku butuh kekuatanmu, Nona Ana. Ya, kekuatanmu itu akan menjadi pencapaian di masa depan untuk kemajuan kota perbatasan. Kau harus bersedia, Nona Ana, karena masa depan telah menantimu.
Dan oke dah, siap bos. Dan ya, beberapa hari kemudian, di ruang kerja Ana saat ini diberi ruangan untuk bekerja, tapi ia terlihat ngos-ngosan dan ternyata ia sedang berkonsentrasi, ia sedang memusatkan kekuatannya, tapi tampaknya gagal. Roland yang melihat itu jadi bingung. Kemarin di penjara bisa sampai melelehkan besi, tapi kenapa sekarang tidak bisa? Kemudian Ana kembali konsentrasi dan ia memusatkan api yang ada di sekelilingnya. Dan di saat apinya sampai ke titik suhu 100 derajat Celcius, Ana malah berhati-hati. Soalnya pakaiannya malah terbakar. Waduh dah, malahan Roland jadi malu-malu kucing. Yah, untungnya itu cuman baju kerja, bukan baju dinas. Sayang banget dah kalau baju dinas maidnya harus terbakar. Kemudian Baron Mons datang. Ia malah ngos-ngosan. Ia melaporkan kalau demonic beast telah terlihat. Musim dingin akan datang dan monster-monster liar akan datang untuk menyerang kota perbatasan. Waduh dah, Carter dan Anna jadi kaget. Kalau musim dingin harusnya terjadi beberapa bulan lagi, tapi kenapa malah sudah terlihat sekarang? Monster Beast-nya malah sudah muncul. Roland sendiri bingung, apa itu demonic beast? Dan apa kaitannya dengan musim dingin? Buset dah, kalau kasih informasi itu yang jelas, dasar botak-botak. Yah, Roland pun bingung, apa itu musim dingin? Kenapa dikatakan bulannya Demon Beast? Ia tidak memiliki informasi apapun mengenai itu. Ana sepertinya paham akan bulan Demon Beast. Kemudian si botak baron menjelaskan kalau musim bulan Demon Beast itu adalah musim di mana munculnya gerbang neraka yang terbuka. Saat itu, monster-monster akan menyerang kota perbatasan. Biasanya para penduduk perbatasan akan mengungsi ke benteng Longsong. Ya, ke benteng kota Longsong. Para warga perbatasan akan ke sana untuk mendapatkan keselamatan. Kemudian Roland bertanya, apa ada yang pernah melihat gerbang neraka secara langsung? Kok ceritanya aneh banget dah, malahan gerbang neraka. Dan Pak Botak menjelaskan lagi kalau gerbang neraka memang tidak pernah ada yang melihatnya. Tapi itu terletak di Gunung Reverse. Itu gunung yang tidak mungkin dijelajahi oleh manusia karena terdapat roh jahat yang sangat banyak. Tapi biasanya si penyihir itu bisa melewati Gunung Reverse karena penyihir itu memiliki roh jahat juga dalam dirinya. Jadi mereka bisa menjelajahi Gunung Reverse. Kalau gitu, apa demonic beast itu pernah kau lihat? Pak Botak tidak pernah melihatnya. Soalnya ia baru tahun ini ditugaskan di kota perbatasan bersama pangeran gitu ya. Ia belum pernah melihat monster beast secara langsung. Cuman itu ya, cerita dari mulut ke mulut. Dan monster yang terlihat tadi adalah laporan dari tim pengintai di perbatasan kota. Roland sedikit berpikir, ia berusaha untuk berpikir jernih. Soalnya, ia tidak memiliki ingatan yang bagus mengenai si Roland ini. Ia cuma mabuk-mabuk jadinya ya. Tidak ada informasi yang penting. Wanjir dah ini pangeran benar-benar gak guna. Lantas, kenapa para warga perbatasan tidak bertahan dan berusaha untuk mengkill para demonic beast? Waduh, itu nggak mungkin pangeran. Itu monster datang dari neraka. Lebih baik mengungsi ke kota Longson karena di sana ada benteng yang tinggi dan kota itu dipimpin oleh Bupati Rian. Bukannya ia adalah teman Anda, Pangeran. Waduh, teman dari mananya? Dahlah, kumpulkan saja para penjaga kota dan cari pemburu yang ada di kota ini. Kumpulkan mereka dan aku ingin berbicara dengan mereka. Ya, utus utusannya untuk menemuiku di ruangan dinas. Dan Wokirasin pun berpindah di sebuah taman di dalam rumah dinas bupati. Roland dan Ana sedang makan siang. Nona Ana sangat diperlakukan dengan baik oleh Roland. Kemudian Roland bertanya tentang bulan bis. Ya, bulan yang dibicarakan oleh Tuan Baron Mons.
Apa ada informasi dari Ana, mengingat Nona Ana adalah putri dari seorang penambang? Kemudian Ana menjelaskan kalau musim dingin adalah musim yang buruk bagi pekerja tambang. Selain ada monster beast, para penambang juga harus membayar keamanan mereka jika mereka mau pindah ke kota Longsong. Para pekerja tambang akan menukar hasil tambang mereka dengan keamanan di kota Longsong. Tapi biasanya para pejabat kota Longsong mengusir para warga perbatasan yang tidak memiliki alat pertukaran apapun. Bahkan ada beberapa pekerja tambang yang telah menukar hasil tambangnya dengan keamanan kota Longsong, tapi mereka malah diperlakukan buruk. Soalnya, ya, hasil tambang mereka dihargai dengan harga yang murah. Bahkan banyak sekali para pekerja tambang tidak diberi makan oleh pengurus kota Longsong, sepertinya mereka pada korupsi. Dan karena hal tersebut, banyak sekali warga perbatasan yang modar karena kelaparan atau tidak sanggup untuk membayar keamanan di kota Longsong. Waduh dah, apa separah itu? Roland jadi bersedih. Ya, masa warga perbatasan diperlakukan seburuk itu? Ini harus dikelarin sekarang juga. Tapi memang kenyataannya seperti itu, Pangeran, ucap Ana dengan wajah sedih. Dan ternyata kenapa Ana ditangkap oleh para warga kota perbatasan itu juga karena ayah Ana sedang butuh duit untuk menghadapi bulan Demonic Beast tahun ini. Soalnya ayah Ana menjual Ana seharga 25 koin emas. Ya, itu harga yang pas untuk perlindungan di kota Longsong. Waduh dah, bangke bener. Cukup, Ana. Sekarang aku telah menjaminmu. Sekarang tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Dan aku juga tidak ingin kau bersedih dari sekarang, Ana. Aku ada di sini. Kemudian Roland OTW ke kantor bupati. Ia menyuruh pelayan untuk memanggil si botak Baron Mons. Ia disuruh menghadap di kantor bupati. Dan bukeda beberapa saat kemudian. Di ruang bupati, Baron Mons membawa kapten dari penjaga kota perbatasan. Yang satu itu namanya Grey Dog, ia seorang penjaga mercusuar. Satunya lagi namanya Brian, ia penjaga benteng utama. Kemudian ada juga kepala pemburu di kota perbatasan. Pemburu ini mengatakan kalau dirinya pernah bertarung melawan monster beast yang muncul di gerbang neraka. Kemudian Gray menjelaskan kalau di mercusuar sudah terlihat jelas kalau Monster Beast telah bergerak ke arah kota perbatasan dan ia menyuruh Pak Bupati untuk segera mengungsi. Ya, pangeran harus segera mengungsi ke kota Longsong. Roland cuma mendengarnya, ia pun menyuruh si Brian untuk bicara juga. Brian pun menjelaskan kalau monster demonic beast itu sebenarnya adalah hewan biasa. Mereka cuma hewan dari gunung, ya, dari gunung reverse. Tapi ada beberapa hewan yang terpengaruh oleh roh jahat. Jadi hewan itu tampak berbeda dan hewan itu disebut demonic beast. Kemudian si pemburu langsung berbicara kalau monster demonic beast bukanlah lawan yang sulit untuk di-kill. Mereka cuma hewan biasa yang mendapatkan power up. Walah, Roland dan Pak Botak kaget. Ternyata demonic beast bisa di-kill. Wadidaw. Ya, Roland langsung berpikir jernih. Monster-monster itu bisa di-kill. Artinya, ya, kota perbatasan bisa bertahan. Tapi ternyata bersambung. Ya, bersambung dadah. Oke ya kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton alur cerita terbaru terisekai menjadi bupati. Wadidaw, si Roland ini menjadi seorang bupati di kota perbatasan. Dan ya, terima kasih ya kawan-kawannya atas like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam cus.